Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah bertemu kembali dengan saya Ibu Ella Sulistiawati, staf pengajar di SMK Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Bogor, mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang disampaikan pada kelas 11 pada kurikulum 13, yaitu pembelajaran tentang kompetensi, hormat, dan patuh pada orang tua dan guru. Materi ini disampaikan pada kelas 11 semester genap. Baiklah, hormat dan patuh kepada orang tua ini yang akan kita pelajari di antaranya adalah yang diharapkan setelah siswa mempelajari materi ini, diharapkan siswa akan lebih memahami dan meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru itu adalah sebagai perintah dan kewajiban dirinya sebagai umat Islam. Kemudian di akhir pembelajaran juga, bahkan seterusnya, siswa ini juga mampu menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai bentuk pemahaman, sebagai bentuk perwujudan atau implementasi dari pemahaman mereka tentang perintah Allah di dalam surat Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23. Kemudian setelah pembelajaran juga siswa diharapkan mampu menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian dalam proses pembelajarannya, terutama dalam dalam aspek keterampilan, siswa diharapkan ketika mereka diberikan tugas menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan kewajiban patuh kepada orang tua sebagaimana diperintahkan dalam surat Al-Isra ayat 23. Di sini juga siswa mampu menyajikan materi tersebut dengan mempresentasikan hasil diskusi yang sudah diperintahkan oleh guru. Baiklah, untuk peta konsep materi, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, di sini kita akan pelajari dan disampaikan atau disajikan materi tentang yang pertama, orang tua di dalam Islam, di mana orang tua yang pertama adalah orang tua kandung dan orang tua di sekolah, yaitu guru. Di mana orang tua sebagai orang tua kandung ini ada dalam surat Al-Isra, dan orang tua sebagai guru, di mana ini sebagai bentuk penghormatan seorang murid kepada gurunya yang itu dalam perintah Allah sebagai guru orang tua di sekolah. Baiklah, sebelumnya disampaikan bahwa siswa dalam hal ini kita atau secara personal adalah siswa memahami tentang dirinya, di mana dirinya ini adalah sebagaimana yang diungkapkan di dalam quotes-nya yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, bahwa aku adalah budak. Budak di sini adalah sebagai hamba sahaya bagi orang yang mengajari dirinya walaupun hanya satu huruf. Dalam hal ini apakah itu guru di sini, apakah guru di sekolah ataupun orang tua di rumah sebagai gurunya yang mengajarkan dirinya itu adalah ilmu, walaupun ilmu itu hanya hanya beberapa hal atau ilmu yang mungkin dianggapnya hal yang kecil tetapi itu sangat bermanfaat. Baiklah, selanjutnya kita akan mengenali siapakah orang tua itu.
Yang pertama, orang tua yang dipahami di dalam Islam, orang tua yang pertama adalah orang tua kandung. Nah, orang tua kandung ini adalah siapa? Perlu dipahami bahwa orang tua kandung ini adalah orang tua yang melahirkan kita. Orang tua secara biologis, di mana dia adalah orang tua yang melahirkan kita, di sini ibu, dan ayah yang menafkahi, membiayai kita sebagai orang tua kandung. Ya, jadi hal ini adalah ayah dan ibu kita yang membuat kita terlahir ke muka bumi ini. Itu adalah orang tua kandung. Yang kedua, ada orang tua yang dipahami adalah ibu yang menyusui. Itu pun dianggap orang tua, artinya ibu susuan, ibu yang menyusui kita, yaitu orang yang telah menyusui kita, sekalipun itu bukan orang tua yang melahirkan kita. Itu pun dikatakan orang tua kandung. Yang ketiga adalah orang tua ilmu. Nah, di sini adalah guru, ya, yang memberikan ilmu kepada kita, atau yang memberikan hal-hal yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu. Banyak hal, ya, banyak hal yang tadinya kita tidak tahu, tidak paham tentang sesuatu, tentang sebuah kajian, baik itu yang bersifat keahlian, apakah itu ilmu laduni, apakah ilmu duniawi ataupun ilmu ukhrawi, baik itu berkaitan dengan keahlian ataupun ilmu yang bersifat ukhrawi. Nah, disinilah kita harus pahami bahwa orang tua dari segi ilmu itu adalah guru. Maka guru itu adalah orang tua kita yang patut kita hormati dan kita hargai, sekalipun guru itu adalah orang lain. Tetapi di dalam Islam, guru itu adalah salah satu yang harus kita taati dan dipatuhi. Wajib hukumnya kita untuk mematuhi dan menghormati guru sebagai orang tua kita. Kemudian orang tua itu sendiri adalah orang tua yang menikahkanmu dengan anaknya. Dalam hal ini adalah mertua. Nah, apabila seseorang, baik itu laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu dari pasangan kita yang sudah resmi menjadi suami atau istri kita, dalam hal ini adalah ayah dan ibu mertua, yang sudah diikat dalam sebuah pernikahan yang sah di mata Allah, maka itu dikatakan adalah orang tua. Dan anggaplah itu adalah ayah dan ibumu sendiri. Jangan dianggap dia sebagai orang lain, sekalipun dia bukan yang melahirkan kamu. Itulah pemahaman tentang orang tua. Jadi yang harus kalian pahami tentang orang tua itu bukan hanya orang tua yang melahirkan kita semua dari perut, ataupun dalam hal ini ibu ataupun ayah yang membiayai kita, tetapi yang harus kita taati dan kita patuhi adalah semua orang yang berharga dalam hidup kita. Di antaranya adalah orang tua kandung, seseorang yang menyusui kita, ya, kemudian orang tua ilmu yaitu guru, dan orang tua yang menikahkanmu dengan anaknya yaitu ibu dan bapak mertua. Baiklah, untuk video tentang hormat dan patuh orang tua untuk part 1 mungkin saya sampaikan sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali untuk materi hormat dan patuh kepada orang tua pada part 2. Baiklah, untuk hari kali ini sekian dulu video pembelajaran yang kami sampaikan, materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.